apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. 3 pelajar sekolah dasar di Kabupaten Serdang Bedagai tertimpa tembok bangunan sekolah saat akan berganti pakaian sebelum kegiatan olahraga. Seorang istri menggerebek suaminya, seorang aparatur sipil negara kantor Kemenak di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Karo menyisir apotek dan rumah sakit untuk beri edaran imbauan tidak menjual sementara obat berbentuk sirup. Kita ke informasi pertama. 3 pelajar sekolah dasar di Kabupaten Serdang Bedagai mengalami luka dan patah tulang usai tertimpa tembok bangunan sekolah. Bangunan kamar mandi lama di sekolah tersebut runtuh saat ketiga korban akan berganti pakaian sebelum kegiatan olahraga. Bangunan sekolah roboh dan mengenai 3 pelajar. Begitulah yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri 104301 di Desa Pematang Ganjang, Kecamatan Seirampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Kamis pagi kemarin. Peristiwa ini berawal saat akan dilaksanakan kegiatan olahraga pagi di sekolah karena kamar mandi baru penuh. Ketiga siswa yang merupakan korban memilih ke kamar mandi bangunan lama. Setibanya di lokasi, ketiga korban sempat bermain di area reruntuhan. Namun ketika hendak berganti baju, tiba-tiba tembok bangunan yang tak beratap roboh menimpa 3 pelajar yang berada tepat di samping tembok. Korban adalah Bahrun, Arif Lamtoro, dan Firman. Ketiganya berusia 11 tahun. Mengetahui hal tersebut, kepala sekolah dan para guru segera melarikan ketiga korban ke rumah sakit. Yang 3 ini mungkin dia dekat di situ, karena tadi malam kan baru hujan deras ya kan Pak, angin pun mungkin dia ya rongga-rongga bagian batu yang udah lama itu mungkin dia agak apa ya kan, bergeser begitu mungkin. Jadi menimpa anak 3 anak ini? 3 anak, tapi yang 2 lecet-lecet, cuman yang 1 aja yang agak serius lagi itu penanganan. Tapi udah langsung saya bawa Pak, bawa berobat. Ketiga korban mengalami luka-luka dan patah tulang. Seorang korban bernama Firman kini harus beristirahat di rumah untuk sementara waktu. Untuk perawatan dan pengobatan ditangani langsung oleh pihak sekolah. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Seorang istri menggerebek suaminya, seorang aparatur sipil negara kantor Kemenag Kabupaten Tapanuli Selatan, di rumah seorang teman wanita yang bukan istri sahnya. Sang istri membawa serta 4 anaknya untuk memergoki sang ayah di sebuah rumah bersama wanita lain. Video penggerebekan ini beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir. Penggerebekan yang dilakukan ibu dan 4 anaknya ini terjadi di Kelurahan Panyanggar, Kota Padang Sidempuan. Mengaku didampingi sejumlah warga yang melaporkan keberadaan suaminya, sang istri menyebut wanita yang bersama suaminya sebagai perusak rumah tangganya. NM, istri sah ASN Kemenak berinisial EG, mengaku sengaja datang langsung membawa serta anak-anaknya untuk memergoki suami dan ayah mereka yang selama ini jarang pulang. NM menuding wanita lain yang bersama sang suami menjadi penyebab rusaknya rumah tangga keluarganya selama 6 bulan terakhir. Menyikapi ramainya video ini, Kepala Kantor Kemenak Tapanuli Selatan menyatakan telah mencopot jabatan EG selaku Kepala Seksi Penyelenggara Haji dan Umrah. Langkah pencopotan ini diambil agar EG fokus menyelesaikan permasalahan pribadinya. Ya, sudah kita periksa berita acara pemeriksaan dan dia mengakuinya, artinya macam KDRT sudah tersangka. Kemudian ya sekitar kejadian tanggal 16 ya itu pun sudah kita periksa juga. Jadi alhasilnya
kalau kita lihat dari segi tugas-tugas yang diembannya, nggak mungkin lagi sebagai kasih haji untuk terus melanjutkan tugas. Kita sarankan ya untuk supaya fokus mereka yang bersangkutan mengurus urusannya baik ke polisi ataupun ke jaksa. Jadi untuk sementara dia artinya pun sudah bersedia, sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Video yang ramai menunjukkan keberadaan EG dengan seorang teman wanitanya merupakan tindakan mencoreng nama baik institusi. Selain mengambil langkah pencopotan jabatan, kantor Kemenak Tapanuli Selatan juga tengah melakukan pemeriksaan internal terhadap anggotanya. Tutiala Lubis melaporkan dari Kota Padang Sidempuan. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara menyita sejumlah aset milik Apin BK alias Joni yang diduga terlibat judi online. Total ada 26 aset Apin yang disita dengan total uang senilai 151,9 miliar rupiah. Apin BK alias Joni diperiksa di Mapolda Sumatera Utara atas dugaan bos judi online pada Kamis pagi kemarin. Selain memeriksa kasusnya, polisi juga melakukan serangkaian penyitaan aset milik Apin BK di sejumlah lokasi. Aset yang berhasil polisi sita ialah 4 ruko di 2 lokasi yang berbeda. Total keseluruhan aset milik Apin BK yang disita polisi hingga kini sebanyak 26 aset yang tersebar di Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang dengan total aset senilai 151,9 miliar rupiah. Total keseluruhan dari proses penyitaan yang dilakukan oleh penyidik itu sebanyak 26 aset milik tersangka Joni alias Apin BK. Dari 26 aset yang sudah dilakukan penyitaan, total sebanyak 151,995 miliar rupiah. Sekali lagi, polisi terus akan melakukan pemeriksaan terhadap Apin BK alias Joni untuk mengetahui kemungkinan keterlibatan dalam kasus judi dan pelanggaran lainnya. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Sidang kasus kerangkeng manusia yang berada di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin terus berlanjut. Sidang kali ini beragendakan mendengarkan keterangan saksi Ade dalam perkara meninggalnya Saryanto Ginting yang merupakan penghuni kerangkeng manusia. Sidang kasus kerangkeng manusia di belakang rumah pribadi Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin-angin masih bergulir. Sidang kali ini menghadirkan saksi Ade atau saksi yang meringankan terdakwa dalam perkara meninggalnya Saryanto Ginting yang merupakan penghuni kerangkeng manusia. Dalam persidangan ini, 2 orang terdakwa, Dewa dan Hendra, mengikuti persidangan secara virtual dari Lapas Tanjung Gusta, Kota Medan. Sidang dipimpin langsung oleh Hakim Ketua Halida Rahardini yang digelar di ruangan sidang Pengadilan Negeri Stabat, Kabupaten Langkat. Dalam keterangannya, saksi Ade menjelaskan bahwa almarhum Saryanto Ginting kerap mencuri uang adiknya. Bahkan Saryanto pernah meminta uang kepada ibunya sambil mengancam dengan senjata tajam. Hal itu dilakukan untuk membeli narkoba. Karena merasa resah dengan apa yang dilakukan Saryanto, kemudian pihak keluarga berinisiatif untuk merehab Saryanto agar dapat dibina di panti rehabilitasi yang berada di Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, atau tepatnya di belakang rumah Bupati Langkat nonaktif. Penasehat hukum terdakwa Poltak Sinaga menyebutkan saat masuk ke panti rehab, Saryanto memang sudah dalam keadaan tidak sehat. Poltak juga mengatakan dari keterangan saksi di persidangan bahwasanya Saryanto sudah sangat meresahkan keluarga sehingga keluarga berinisiatif untuk memasukkan ke panti rehab, yaitu kerangkeng manusia tersebut.
Saryanto ini benar beberapa kali mencoba bunuh diri dan dia udah berulang-ulang kali dilakukan rehab. Bahkan ada satu panti rehab atau nggak salah yang di Batam itu waktu Saryanto Ginting ini di rehab tersebut menelpon keluarga tolong Saryanto dijemput. Di sini dia udah berantakan gak ada yang ngurus. Artinya panti rehab di sana pun waktu itu sempat menolak dia. Di persidangan tadi juga waktu saksi Ade Charles ditanyakan bahwa si Saryanto tersebut, keluarga Saryanto tersebut sudah mengikhlaskan ketika Saryanto meninggal. Itu Sidang kasus panti rehabilitasi ini rencananya akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda tuntutan oleh JPU. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat.